Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menambahkan soal ujian ke dalam aplikasi PKBM Aura Anugerah. Pertama-tama kita masuk ke menu home. Kemudian kita pilih menu ujian. Kemudian kita pilih menu add ujian yang di sebelah kanan, add ujian. Nama ujian kita harus memasukkan nama soal ujian yang akan kita ujikan kepada para peserta didik. Contoh kita mau membuat soal ujian semester Bahasa Indonesia untuk paket A. Kita buat Bahasa Indonesia paket semester. Kemudian ini ditujukan untuk paket A. Jadi kalau kita buat pilih paket A, maka hanya bisa diakses oleh peserta dengan akses paket A saja. Untuk paket B, paket C tidak bisa melihat. Kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini jenjang kelasnya. Karena sekarang saya mau buat untuk kelas 4, kita pilih yang kelas 4. Untuk link soal ujian dan link jawaban ujian akan kita ambil dari soal dan kunci jawaban atau hasil jawaban yang telah diisi oleh peserta didik. Kemudian akses ini tidak tampil ataupun tampil. Maksudnya jika kita mengklik tampil, maka soal akan otomatis aktif atau dapat diakses. Kalau tidak tampil, maka soal belum ditampilkan kepada peserta didik. Waktu, jika soal ini merupakan soal percobaan atau pretest, maka waktu kita isi sesuaikan berapa jangka waktu peserta didik boleh mengakses soal tersebut. Maksudnya seperti apa? Jika peserta didik sudah melewati masa belajar lebih dari sekian jam, maka peserta didik boleh mendapatkan akses untuk mencoba menjawab soal Bahasa Indonesia semester. Atau kalau ini soal semester yang harus dikerjakan pada waktu tertentu, maka tidak perlu diisi. Nanti tidak perlu diisi kalau ini waktunya yang ditentukan oleh admin. Kalau ini bisa dikerjakan sewaktu-waktu, ini kita masukkan. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita siapkan soalnya terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Drive. Oke, baik yang belum tahu, kita bisa masuk ke sini, kemudian ketik aja Google Drive atau Drive seperti ini. Nanti masuk atau tidak, masuknya kalau kita sudah connect dengan akun Gmail kita pilih yang ini, Google Apps, kemudian pilih yang Google Drive. Setelah masuk seperti ini, kita pilih New untuk menambahkan file baru, dan kita pilih Google Form. Nah, setelah masuk seperti ini, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk form pengisian data diri ya, Bapak Ibu. Kita isi dengan data diri siswa. Oke. Kita isi deskripsinya, isi data diri sesuai dengan yang tertera pada aplikasi PKBM Aura Anugerah. Oke, seperti itu. Data diri
ingin saya minta kepada siswa yaitu yang pertama adalah username. Kemudian nama siswa serta dua saja yang saya butuhkan. Karena ini tidak jadi, saya hapus. Username dan nama siswa atau nama saja, nama lengkap ya. Ini saya buat wajib diisi. Username ini akan kita pakai jika nanti peserta didik sudah menyelesaikan soal, maka username ini akan menjadi foreign key kita untuk mengambil hasil ujian siswa tersebut agar langsung otomatis masuk di hasil nilai ujian yang telah kita siapkan pada aplikasi. Jadi tidak perlu manual lagi ya, Bapak Ibu. Jadi data yang mereka isi akan otomatis masuk ke data yang telah kita siapkan atau form tabel yang kita sudah siapkan. Ini untuk menyiapkan data diri siswa. Kemudian kita akan menyiapkan soalnya ya, Bapak Ibu. Kita dari question kita masuk ke settings. Karena ini mau kita siapkan sebagai soal, maka kita buat make this a quiz. Kita centang make this a quiz. Kita buat sebuah quiz. Di sini ini bebas ya Bapak Ibu sekalian, bisa disetting sesuka Bapak Ibu sekalian apa yang perlu dan mana yang tidak perlu. Jadi untuk ini immediately after each submission, ini maksudnya akan dikoreksi otomatis, langsung dikoreksi setelah siswa mengerjakan soal. Atau later after manual review, atau setelah mereka mengerjakan, kita mengoreksinya manual. Jadi karena saya membuat soal berupa pilihan ganda yang sudah ada kunci jawabannya, maka saya buat langsung setelah diisi. Ini kemudian respon setting. Peserta didik bisa melihat apa saja setelah ujian. Ini kalau misalkan kita butuh apa tidak, butuh mereka lihat apa tidak, bisa kita centang. Kalau tidak butuh, kita hilangkan saja, kita hapus saja. Seperti itu. Nah, ini point value, mereka mendapatkan nilai berapa, ini saya aktifkan saja agar mereka bisa melihat mereka mendapat nilai berapa. Kemudian di sini ada default question point value, maksudnya adalah untuk secara default setiap kita menambahkan satu soal, otomatis nilai soal tersebut adalah berapa. Di sini defaultnya 0. Kalau kita buat soalnya sejumlah 100, maka dengan poin yang harus dihasilkan adalah 100, maka 100 itu akan kita bagikan dengan 100, menjadi masing-masing soal bernilai 1. Paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Nah, kita sekarang coba, karena ini hanya contoh, kita buat soal 5. Jadi kalau kita buat 5 soal, berarti dibagi 100, 100 dibagi 5 soal, berarti masing-masing soal mendapatkan poin 20. Sudah sampai seperti ini. Kemudian kita lihat poin yang lain lagi. Apa yang perlu kita setting lagi? Ini tidak perlu. Collect email address. Saya butuh email mereka, jadi saya aktifkan collect email address. Kemudian kita limit to one response. Jadi peserta didik dengan email yang sama hanya bisa melakukan satu buah jawaban. Ini kalau kita masukkan, kalau kita centang, berarti peserta didik yang emailnya sudah masuk, sudah pernah mengisi, tidak bisa mengisi 2 kali. Allow
respon editing jika peserta didik sudah melakukan respon atau sudah mengisi soal. Kalau kita centang ini, kita aktifkan yang ini, maka peserta didik bisa mengedit hasil ujiannya. Namun kalau kita tidak centang, ini peserta didik tidak dapat mengedit soal ujian. Baik, karena ini masih percobaan, limit to one respon kita hilangkan saja. Jadi biar bisa dicoba berulang-ulang kali ya. Oke, hanya itu saja yang kita setting Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke settingan berikutnya. Kita masuk ke question lagi. ya Bapak Ibu. Oke, di sini langsung otomatis emailnya keluar ya. Ini wajib diisi. Kita sudah menyiapkan form data diri siswa. Sekarang kita mau buat form soalnya ya, Bapak Ibu. Kita add section, kita buat section baru atau kita buat form baru. Oke, sini ada form kedua. Kita masukkan selamat mengerjakan soal. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal. Oke. Oh, salah yang ini ya. Kita pindahkan ke atas karena ini adalah data diri. Oke. Kita ke sini, kemudian kita tambah soal baru. Oke. Kita perhatikan poin ini dia otomatis menjadi 20 seperti yang telah kita setting tadi. Setting di sini tadi. Secara default kalau kita membuat satu pertanyaan baru dia akan otomatis 20 poin. Oke. Sekarang kita buat soal. Karena saya belum punya soal, saya buat soal sembarang saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita koreksi bersama. Di sini saya mau buat contoh karena ini tidak ada patokannya. Saya buat soal 1 ditambah 1 sama dengan atau tanda tanya. Sama dengan berapa? Di sini option yang pertama, kita buat ini option multiple choice ya, karena kita tadi ingin membuat soal pilihan ganda, kita pilih yang option multiple choice seperti ini, Bapak Ibu. Oke, yang di sebelah kanan sini, yang ini kita pilih yang multiple choice. Oke. Kita buat 11, mungkin 23, 2, atau tetap 1. Kemudian jangan lupa kita answer key. Answer key ini untuk menentukan mana kunci jawaban yang benar. Kita pilih 2. 2 ini adalah jawaban yang benar. Done. Oke. Soal pertama selesai. Kita buat soal kedua. Soal kedua sama lagi. Kita buat soal matematika ya Bapak Ibu. Soal kedua adalah bagi bagian. Oke. 100 dibagi 5 adalah kemudian yang ini tadi untuk optionnya kita ganti dari short answer menjadi multiple choice. Agar ini berupa soal multiple choice. 100 dibagi 5 adalah 40 kah? 20 kah? 11 atau 120? Jawaban yang benar ya, sudah tentu ya Bapak Ibu, 2. Oke. Kemudian ini soalnya semua kita buat required saja ya. Nah, perlu diketahui required ini maksudnya wajib diisi, jadi tidak boleh dikosongkan. Jadi semua soal wajib diisi. Oke, kemudian
Kita lanjutkan lagi, kita duplikat aja soal yang ini tadi, kita duplikat. Kemudian soal berikutnya, saya ingin menambahkan gambar. Nah, gambar apakah di bawah ini? Oke, kita pilih gambar. Kita bisa ngambil gambar dari kamera. Kalau kita mau foto diri kita sendiri atau foto objek, oke. Atau by URL, kita tinggal ngambil, kita cari gambar di sini, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Contoh kita ngambil gambar burung. Copy link mana? Nah, kita salin di sini. Ya, kita pilih yang dari sini juga, dari foto kita, atau kita mau pencarian dari internet langsung, lebih mudah ya. Burung. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih salah satu burung ya. Oke, langsung masuk ya. Gambar apakah di bawah ini? Gambar bintang kah? Atau burung? Atau kuda? Atau cicak? Oke. Ansur Q-nya adalah burung. Oke, sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian soal berikutnya, kita copy lagi saja, kita duplikat saja. Ini gambarnya mau kita rubah, kita hapus dulu gambarnya. Oke, kita rubah dulu gambarnya. Kita mau coba cari. Oh, baik. Soal berikutnya ini kita mau. Oke, kita mau soalnya berupa tulisan, jawabannya berupa gambar. Nah, manakah gambar hewan kuda? Kemudian jawabannya kita pilih yang add image untuk menambahkan gambar kuda. Kita ambil kuda. Oke, gambar kuda seperti ini. Masuk gambar kudanya. Kemudian kita masukkan lagi gambar berikutnya. Ayam. Kemudian gambar kalajengking. Kemudian kita cari gambar monyet. Baik, kita pilih jawaban yang benar. Kita centang jawaban yang benar, satu saja ya. Bukan ayam tapi kuda. Oke, setelah itu done. Oke, di sini sudah ada 4 soal. Nilai total poinnya adalah 80. Kita bisa perhatikan di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini adalah nilai total poinnya. Nah, karena kita mau membuat nilai akhirnya adalah 100, maka kita kurang satu soal lagi. Kita buat tambah lagi. Contoh
Yang terakhir ini kita masukkan soal terakhir. Kita buat soal, atau bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya soal jadi di Word atau kita ambil di internet, kita coba contoh ya. Ini cara mudahnya juga kalau mau buat soal. Soal sejarah Indonesia. Coba ya. Kita bisa cari di sini. Oke, di sini sangat mudah. Kita tinggal copy seperti ini, Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V, kemudian kalau pakai Word, jadi lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini kita ambil seperti ini, Ctrl C. Setelah kita masuk ke sini, kita klik begini, Ctrl V, dia otomatis. Oke, dia sudah otomatis. Jadi sebelum kita copy, nanti kalau pakai file Word, kita hilangkan dulu option ABC-nya. Habis itu baru kita kirimkan. Habis itu kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Seperti ini. Habis itu kita tetap sama optionnya. Option jawaban yang benar adalah Kedukan Bukit. Oke. Seperti jawabannya di sini apa? Oke, betul ya, Kedukan Bukit ya. Jawabannya E. Oke, kita sudah selesai membuat 5 buah soal. Sebelum kita memberikan link ini kepada siswa melalui aplikasi, kita review dulu untuk melihat soal ini sudah betul atau belum. Sudah sesuai yang seperti yang kita inginkan atau belum. Kita lakukan review. Oke. Email, kita pakai email in saja ya, Bapak Ibu. Kita pakai email in saja. Kemudian kita klik di sini. Oke. Username-nya adalah username-nya adalah paket A. Oke. Namanya adalah paket A. Oke. Next. Selamat mengerjakan soal. Baik. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sudah sesuai ya. Dia tidak centang 2, tapi salah satu saja yang tercentang. Sudah otomatis. 100 bagi 5, 20. Coba, ini gambar apa? Burung. Coba kita jawabnya bintang. Ini hewan apa? Kuda. Prasasti tertua, Kedukan Bukit. Oke, sudah semua kita isi, kita submit ya Bapak Ibu. Oke, view respon, view score. Oke, betul ya Bapak Ibu ya, kita mendapatkan 80 poin, tapi tidak bisa kita edit. Karena tadi kita sudah batasi, hanya bisa di-add, tapi tidak bisa diedit. Untuk menjaga-jaga suatu waktu murid yang mendapatkan nilai kurang dari nilai yang seharusnya, tapi mereka mengedit ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini berarti soal sudah berhasil kita buat. Nah, tapi kita ingin membuat soal yang ada batasan waktunya ya Bapak Ibu. Untuk itu kita nambahkan add-ons atau pengaya. Pengaya ini kita bisa tambah di sini. Kemudian kita pilih yang add-ons yang ini Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Add-ons. Seperti ini, kita pilih auto proctor. Kita pilih yang timer plus proctor ini untuk membuat timer ataupun pembatasan pergerakan siswa. Kemudian kita install timer plus proctor ini ke akun Gmail kita sebagai guru ataupun admin.
Baik, sudah berhasil. Oke, kita izinkan saja, kita allow saja. Oke, continue. Oke, tidak apa-apa, kita biarkan saja errornya. Oke. Jika sudah berhasil diinstal, di sini akan muncul pengaya ini, add-ons atau pengaya ini. Kita klik. Oke. Kita coba klik ya Bapak Ibu. Kalau posisinya hanya tulisan help seperti ini, berarti belum bisa kita gunakan. Berarti error. Bagaimana caranya? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, jangan khawatir. Ini hanya butuh di refresh saja. Kita close dulu, kemudian kita refresh. Kita bisa klik ini atau Ctrl R. Oke, kita Ctrl R, kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Install successfully. Oke, kita buka lagi sekali lagi. Kita refresh sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kita refresh sekali lagi. Nah, oke, kita pilih pengayanya. Pilih timer plus proctor. Oh, sedikit ada problemnya Bapak Ibu ya. Oke, tapi jangan khawatir, ini cara selesaikan problemnya hanya butuh di refresh saja. Nah, ini mungkin saat menginstal belum selesai sempurna di Google Form-nya. Kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Seharusnya nanti ini berubah dari timer plus proctor jadi auto proctor ya Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, kalau sudah betul. Oke, kita perhatikan. Oke, begini. Kalau sudah berhasil, indikatornya adalah saat kita klik timer plus proctor seperti ini, akan muncul settings, result, dan help. Setting untuk mengatur soal tersebut, result untuk melihat hasil ya Bapak Ibu ya. Kita settings dulu, kita setting. Setelah kita pilih option setting akan muncul tab seperti ini. Oke. Kita biar perjelas. Belum muncul ya Bapak Ibu, harusnya sudah muncul. Oke. Kalau berhasil sudah muncul seperti ini. Di sini ada dua settingan yang penting Bapak Ibu. Ada enable timer sama enable proctor. Kalau kita centang enable proctor, maka kita perhatikan posisi proctornya. Ini untuk settingan proctornya. Kalau kita centang tadi, berarti parameter ini semua akan berlaku. Tracking, tab switching. Jadi saat peserta ujian melakukan ujian, dia tidak bisa men-switch layar HP-nya atau layar laptopnya. Jika melakukan switching, akan ketahuan, akan ter-screenshot, akan ada alert kepada guru bahwa peserta didik A dia tidak berada di depan layar soal. Kamera ini akan memantau pergerakan siswa saat mengerjakan soal. Mikrofon akan aktif jika ada suara berlebih dari peserta ujian yang sedang mengerjakan soal. Oke, di sini oke. Ini kalau Bapak Ibu butuh untuk mengetahui pergerakan siswa, ini bisa diaktifkan.
Nah, namun di sini yang kita mau buat adalah mengatur waktu. Kita membatasi waktu ujian. Oke, kita pilih timer di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita atur durasinya. Di sini durasinya berdasarkan menit. Jadi kalau kita mau membuat soalnya selama 1 jam adalah 60 menit. Berarti kita masukkan ke sini adalah 60 menit. Yang lain tidak perlu kita isi karena kita tidak membutuhkannya. Start date, start time, end date, end time. Maksudnya soal ini akan bisa diakses atau bisa dibuka jika tanggal berapa, jam berapa, dan maksimum soal ini aktif di end date-nya. Kalau end date kita setting juga berarti ada maksimumnya. Jadi setelah tanggal tersebut dan jamnya, soal tersebut sudah tidak bisa diakses kembali. Kemudian yang paling terakhir adalah auto close test. Auto close test ini difungsikan saat siswa sudah melewati masa ujian lebih dari 60 menit, sudah selesai ataupun belum, aplikasi ini akan otomatis mensubmit walaupun peserta didik tersebut belum selesai mengerjakan soal, dia akan otomatis submit. Oke, kita update terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti sudah sukses. Settingan yang telah kita siapkan sudah berhasil kita setting. Oke, di sini yang kita mau siapkan link untuk aplikasi kita adalah link yang ada di sini. Kita copy link ini, bisa di sini Ctrl A, kita bisa ambil link di sini atau kita copy link yang ini. Copy, kemudian kita masuk ke aplikasi kita masukkan ke link soal. Di sini Ctrl V. Oke. Dengan demikian kita sudah berhasil membuat link soalnya. Kemudian kita harus siapkan juga untuk link hasil jawaban ya. Link hasil jawaban ya Bapak Ibu. Setelah berhasil seperti ini, kita close terlebih dahulu. Nah, karena tidak kita butuhkan, kita buka yang respon. Ini question, ini respon. Oke. Kemudian kita butuhkan hasil ujian peserta didik. Kita pilih yang create spreadsheet ini, kelihatannya Bapak Ibu yang gambarnya warna hijau-hijau ini. Kita klik. Oke, di sini disuruh create a new spreadsheet atau select existing spreadsheet. Mau buat baru atau mau meletakkan file ini pada file yang sudah pernah ada. Karena saya belum pernah membuat sebelumnya, saya buat dulu, pilih yang create ini. Tapi pastikan optionnya di sini, create a new spreadsheet. Namanya kita rubah dulu. Hasil ujian bahasa Indonesia semester 1 tadi ya, seperti soalnya tadi. Kemudian kita create. Oke. Seperti ini sudah berhasil. Di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Tadi yang mengikuti ujian adalah paket A dengan nama paket A. Skornya 80 dari nilai maksimum 100. Oke. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini adalah hasil ujian bahasa Indonesia semester 1. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini berarti kita sudah berhasil membuat hasil ujian. Kita namakan di sini bahasa Indonesia semester 1. Oke. Kemudian kita bisa langsung
bagikan soal, kita harus bisa langsung bagikan hasil jawaban ini. Kita masuk ke Google Drive kita kembali ya Bapak Ibu. Kemudian kita refresh dulu Google Drive kita. Oke, sudah berhasil kita buat tadi Bapak Ibu ya. Jangan khawatir kalau dengan internet misalkan ada problem, data yang sudah kita buat tidak ada, coba kita refresh terlebih dahulu. Itu kunci utama sebelum kita khawatir, panik, dan lain-lain. Kita refresh terlebih dahulu. Dan kita klik kanan pada hasil ujian ini. Kemudian kita share. Kita share soal ujian. Karena hasil ujian ini riskan, tidak bisa semua orang mengakses, saya akan buat terbatas, hanya orang-orang dengan akun email tertentu saja yang bisa melihat hasil ujiannya. Jadi di sini saya share, tapi tetap saya batasi siapa saja yang bisa melihat. Nah, saya akan buat app sheet. Nah, kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu. appsheet@gmail.com. Ini akun email aplikasi kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini bisa edit, bisa melihat juga. Oke. Kita send. Tapi sebelumnya kita copy dulu filenya. Kita copy dulu tadi linknya. Linknya belum kita copy. Oke, kita copy linknya ya. Only people can open with this link. Oke, kita copy linknya, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Karena ini kita bertujuan untuk membuat soal semester yang waktunya kita yang tentukan. Maka di sini waktunya kita biarkan kosong. Ini bukan 0 ya, ini kosong Bapak Ibu. Setelah itu kita save. Oh maaf, ini sekarang soalnya akan kita tentukan nanti. Ini kita letakkan tidak tampilkan, berarti masih kita hidden. Nah, setelah itu kita save. Oke, kita mau melihat apakah soal tadi sudah berhasil dibuat atau belum. Kita lihat di sini, edit ujian, paket A, kelas 4 tadi ya. Oke, bahasa Indonesia semester 1. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Open, kita bisa langsung melihat soalnya atau kita mau melihat ujiannya. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Coba kita pastikan dulu soalnya sudah bisa dibuka atau belum. Oke, soalnya sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Ini soal yang tadi kita buat menggunakan oke, di sini wajib diisi sebelumnya. Waktunya sudah hitung mundur juga. Oke, kita close aja. Kita close, kemudian kita lihat link hasil jawaban. Hasil jawaban kita buka. Kita klik. Apakah berhasil? Oke. Sampai di sini sudah berhasil Bapak Ibu. Cukup mudah ya caranya ya. Jika ada pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar saja atau japri di grup WhatsApp. Jika ini bermanfaat, bisa di-share juga video ini kepada teman-teman seperjuangan yang lain agar sama-sama bisa mengetahui cara membuat soal menggunakan Google Formulir. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.